Saya buka dulu, bentar bentar. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam, dimanapun teman-teman Anda berada nanti dan menonton video rekaman video dari YouTube web, kita yang keempat ini. Hari ini kita akan membahas mengenai tugas ketiga, teman-teman. Ya, saya sudah ngecek beberapa juga pekerjaan teman-teman dan saya rasa dan saya lihat sudah oke semua, tidak ada masalah. Meskipun ada beberapa yang, bermasalah itu saya langsung komentar dan sudah saya kembalikan. Nah, kalau bagi teman-teman yang mungkin belum ada nilainya, itu karena saya harus menyocokkan lagi dengan rubrik dulu ya, jadi saya agak pelan-pelan untuk mengeceknya, hati-hati biar, penilaiannya pas. Namun, yang bermasalah itu sudah langsung saya nilai, jadi silakan dicek kembali ketika ada komentar dari saya berarti itu yang bermasalah yang saya maksud, jadi silakan langsung diperbaiki saja. Ya lebih cepat lebih baik ya. Oke, kemudian jangan khawatir teman-teman, dari saya pribadi untuk tugas ini, saya berikan waktu sampai besok ya di tanggal 2, nanti, jika ada masalah atau ada update terbaru, boleh aja langsung dikirimkan, link videonya, di pesan ya, di pesan ataupun di email saya. Tapi untuk hanya sampai besok tanggal 2 saja ya, tanggal 2 Desember jam 23.59. Jadi saya perpanjang sampai tanggal tersebut ya. Tapi ini hanya berlaku untuk teman-teman yang sudah, submit ya. Kalau tidak submit sama sekali atau baru pertama kali submit ketika lewat dari tanggal yang ditentukan, maka tidak bisa saya berikan nilai ya. Jadi teman-teman, ya ini hanya berlaku untuk teman-teman yang sudah submit, di jam yang tepat waktu, namun ada perbaikan dan lewat dari jamnya itu saya beri kesempatan tanggal 2. Namun untuk teman-teman yang baru mau submit tidak bisa ya, artinya tidak akan bisa masuk ke e-learning. Ketika tidak masuk ke e-learning maka saya tidak akan bisa berikan nilai. Oke, langsung aja untuk efisiensi waktu teman-teman, kita langsung aja masuk ke, perkuliahannya, sorry, topik pada hari ini saya izin share screen dulu sebentar. Oke, seharusnya sudah tampil pada monitor. Ya, jadi, untuk praktikum kali ini sesuai dengan soalnya, teman-teman diminta untuk melakukan praktikum IDS ya atau IPS. Jadi Intrusion Detection System atau Intrusion Prevention System ya, yaitu dengan menggunakan Snort IDS. Jadi Snort ini sebenarnya tools untuk, IDS ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat lagi di pedoman panduan praktikum 3, terus, dalam tahapan itu diminta dalam, pengerjaannya, teman-teman diminta untuk melakukan semua tahapan, jadi tidak ada tahapan yang dilewati yang ada pada modul atau, pedoman praktikumnya. Kemudian jangan lupa laporannya itu harus mengupload link rekaman video yang menampilkan ada perkenalan dari mahasiswa yang bersangkutan, kemudian langkah-langkah praktek yang dilakukan, setelah itu hasil analisa ya, hasil analisa dan dilakukan. Jadi tidak hanya mengerjakan mengikuti pedoman, tapi ada juga yang bisa teman-teman jelaskan dari sana gitu ya. Oke, nah ini dia, tahapan pelaksanaannya, ini silahkan diikuti aja. Sejauh yang saya coba, yang saya tes ini tidak ada masalah teman-teman, kecuali teman-teman, melakukan hal yang berbeda dari ada pedoman. Maksudnya gini, saya juga tidak menghalangi teman-teman, misalkan di sini kan dimintanya Windows 7 ya, terus nanti, terus teman-teman, saya pengennya pakai Windows, 10, 8 silakan nggak masalah, atau pakai Linux tidak masalah, bebas. Yang penting adalah bagaimana proses dari IDS itu berjalan. Bahkan kalau saya pribadi untuk kelas saya gitu ya, kalian mau menggunakan selain Snort juga boleh, ya boleh banget. Ada berapa tuh selain Snort ada banyak ya, yang cuman memang yang populer tuh Snort. Silahkan mau pakai yang lain juga boleh. Tapi saya sangat menyarankan untuk teman-teman menguasai Snort dulu ya, baru nanti silakan menggunakan yang lain. Tujuannya apa ya? Untuk menambah wawasan pengetahuan teman-teman. Jadi, opsi dari IDS-nya tidak hanya satu, yaitu Snort, tapi ada yang lain juga. Karena jangan sampai biasanya teman-teman penyerang itu karena yang populer itu adalah Snort, mereka akan mencari celah untuk Snort-nya gitu. Jadi saya sangat rekomendasikan kalian menguasai semuanya gitu, biar nanti bisa melihat perbedaannya. Oh, kalau Snort seperti ini, kalau yang lain seperti yang itu gitu. Ya meskipun untuk tugas ini cukup menggunakan satu aja ya, Snort aja sudah cukup. Tapi untuk itu untuk keperluan tugas. Tetapi himbauan dari saya terkait pengetahuan teman-teman, jangan terbatas pada itu aja. Karena kalau kita bicara soal cyber security, perkembangannya cepat sekali teman-teman dan, apa ya, kita tidak pernah tahu penyerang itu bisa lewat dari mana aja. Sehingga kita harus apa ya, berandai-andai atau membayangkan seolah-olah kita penyerang agar bisa mengetahui, oh kayaknya ini akan menjadi celah deh buat berikutnya gitu. Oh kayaknya ini akan dijadikan sebagai wadah untuk mereka menyerang gitu. Dan teman-teman tinggal ikuti aja ini dan di sini tidak ada masalah ya, teman-teman, aman saja, saya sudah coba juga. Oke, namun ketika teman-teman ada yang merasa kebingungan dalam mencobanya, eee, sebenarnya di YouTube sudah banyak sekali yang melakukan praktikum ini ya, termasuk dengan di channel saya. Nah, ini nanti teman-teman juga saya harapkan untuk menonton
video rekaman, Tweb keempat ini yang saya lakukan di semester sebelumnya. Nah, ini juga sama soalnya kebetulan ya, melakukan praktikum, menggunakan Snort juga, sama persis bahkan pedomannya juga sama. Nanti tinggal teman-teman nonton aja, silakan mau di-skip-skip kek, mau lompat-lompati ke part yang diperlukan silahkan, karena tujuannya adalah membuat teman-teman mengerti. Jadi kalau dirasa dengan skip-skip kalian bisa mengerti silahkan aja gitu ya. Tapi kalau dirasa tidak ya sudah, silakan nonton jangan tanpa skip gitu ya. Artinya saya kembalikan kepada teman-teman bagaimana caranya agar teman-teman bisa memahami isi video ini. Sekaligus juga memahami atau tahu bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Saya tidak akan panjang lebar untuk web kita pada hari ini karena saya sudah pernah mengajarkan materi yang sama dengan juga soal tugasnya juga sama. Ya akan saya rasa mubazir ya, bukan mubazir sih, agak gimana aja gitu kalau saya jelaskan ulang hal yang sudah pernah saya jelaskan. Jadi teman-teman, tinggal nonton ini aja ya, ini udah lumayan baik dan seharusnya sih beberapa di antara kalian yang sudah tahu channel saya yang saya sudah share di awal pertemuan sorry, di awal tuh web ya, harusnya sudah kepoin ini sih. Nah, karena saya lihat sini ada 40 views ya, yang di mana, semester sebelumnya itu hanya 20 orang, berarti kan nambah 20 nih. Harusnya, ini adalah salah satunya di antaranya adalah kalian gitu ya. Saya harapin demikian sehingga tugas, yang diberikan itu tidak menjadi masalah karena di sini sudah dijelaskan detail gitu ya. Bahkan ada dengan, bagaimana saya demokan untuk, download download file praktikumnya, kemudian saya demokan juga menggunakan dual boot. Ini saya pakai, Oracle ya, Oracle. Teman-teman bebas mau pakai yang mana aja untuk dual boot-nya. Bukan dual boot sorry, untuk, VM ya atau virtual machine-nya silakan aja. Nanti paling kendalanya itu adalah bagaimana setting si jaringannya ya, bagaimana menghubungkan antara virtual machine yang satu dan virtual machine yang lain. Ini kan pakai VMware ya atau VirtualBox. Silakan dipilih mau pakai VMware atau VirtualBox silakan aja, sama aja bagi saya. Nah ini, paling mungkin kendalanya ada menghubungkan antara yang, semuanya. Nanti gampang banget tinggal coba di-ping aja ketika misalnya terasa kendala, nanti boleh ditonton, video ini karena saya jelaskan juga bagaimana cara settingannya. Ini settingan gampang banget, sederhana, tapi ketika kita tidak tahu ya itu akan jadi masalah gitu ya. Nanti tinggal main di jaringannya aja, jaringan di VMware-nya ya, atau virtual machine-nya, apapun yang akan dipakai. Kalau mau ikuti sama seperti yang saya punya juga silahkan pakai Oracle gitu ya, pakai VirtualBox, ya silakan biar biar sama persis juga silakan. Artinya tujuannya adalah silakan pilih mana yang kalian rasa mudah untuk dicerna, dipahami. Oke, sebelum selanjutnya teman-teman saya izin untuk, untuk foto dulu, saya hampir lupa ya dokumentasi. Oke, mungkin itu aja bentar ini saya, harus tampilkan seperti ini. Oke, sip sudah ada. Satu kali lagi. Oke, izin saya, share screen kembali. Oke, jadi pada saat teman-teman, kita tidak akan lama membahas ini, karena saya mau nanti teman-teman meluangkan waktu untuk menonton video rekaman ini saja ya. Di sini sudah saya jelaskan juga, step by step-nya. Tidak semua step by step, dalam artian saya ada beberapa yang mungkin saya langkahi atau lewati, tetapi, saya harap dengan yang saya coba ini teman-teman tidak kesulitan ya, karena sebenarnya bukan hal yang sulit mengerjakan ini, cuma lagi-lagi tinggal diperhatikan aja. Oke. Kalau nggak salah di sini saya jelaskan bukan, step by step dari Snort-nya, karena di pedoman itu sangat-sangat detail dan kalian tinggal coba pun juga tidak ada masalah, tidak ada kendala. Kalaupun menggunakan tools yang berbeda baru mungkin ada kendala dari sana. Bentar ya. Oke, kita lanjut lagi kembali. Nah, di sini juga saya jelaskan bagaimana cara lebih tepatnya lebih settingan jaringan ya di sini. Nanti teman-teman silahkan nonton aja biar lebih lebih aman dan mantap ya. Oke. Sip, ya karena mungkin mohon maaf juga mendadak mendadak banget setelah adakan webnya karena, ini bayangan saya teman-teman sudah nonton video ini sebenarnya gitu. Jadi saya rasa, tweet ini dilaksanakan apa tidak juga tidak masalah gitu karena teman-teman sudah menonton dan soalnya sama gitu ya. Jadi saya rasa tidak masalah dan juga saya sudah berikan kesempatan juga bagi teman-teman mungkin yang tidak sempat nonton ini, tenang aja deadline-nya saya perpanjang sampai besok tapi bukan di LMS, melainkan di DM saya. Artinya adalah kalau itu hanya berlaku untuk teman-teman yang sudah submit tugasnya di tanggal 1 ini. Jadi silahkan dikebut dulu, kerjakan dulu semampu kalian sampai di hari ini jam 3 sore. Setelah sudah disubmit, udah tunggu tanggapan dari saya. Ketika memang ternyata
Ada masalah saya akan tanggapi, saya usahakan tanggapinya hari ini teman-teman, sehingga saya bisa kembalikan kepada kalian untuk diperbaiki dan diperbaiki lagi dan dikembalikan lagi ke saya itu paling lambat di hari esok ya jam 11.59. Jadi, aman aja teman-teman, saya juga, punya perasaan gitu ya, saya bisa menilai bukan menilai sih, maksudnya saya bisa memberikan kemudahan tadi, artinya, meskipun web ini telat, tapi saya berikan kemudahan yang lain. Namun saya rasa sih teman-teman, saya cek itu terakhir, yang mengumpulkan tugas itu sudah 11 orang ya, artinya masih tinggal 8 orang lagi yang belum, dan 8 ini memang dari awal sudah bermasalah sih. So, ya memang kayaknya mungkin tidak mengerjakan ya, dan I don't know, tidak masalah, artinya 8 orang itu mungkin lagi, ya I don't know, mungkin lagi memang tidak ikut mengikuti kelas ini atau gimana. Berarti kan masalahnya bukan di soal webnya, tapi memang mereka tidak mengerjakan. Dan kalau nggak salah di tugas 2 juga sama, artinya tugas 2 itu udah lama banget sudah saya kasih web juga. Tugas 1 juga sama, tapi tugas 1 coba saya cek dulu ya. Tugas 1 kayaknya masih banyak yang submit ya. Dan sudah saya ingatkan juga untuk mengumpulkan, oh ya ini 15, hanya 4 orang yang tidak mengumpulkan. Artinya tetap aja masih ada 4 orang yang bermasalah ya. Berarti dari 8 tadi, sisa 4 yang mungkin belum mengumpulkan sama sekali gitu ya. Dan, ya gitu aja sih teman-teman. Oke sip, biar nggak usah lama-lama, teman-teman bisa aja nanti langsung nonton video ini, nanti tinggal dibuka channel saya, mau di-subscribe atau tidak juga tidak masalah teman-teman ya. Saya kemarin sempat minta di-subscribe sih, tapi saya pikir-pikir, kayak nggak usah deh saya suruh subscribe. Artinya bagi yang mau aja, yang jelas saya kasih clue sedikit bahwa nanti channel ini, kemungkinan akan banyak hal yang saya bahas gitu ya, yang saya rasa perlu saya abadikan di dokumen atau video karena, kita bicara soal publikasi tidak melulu soal jurnal ya, dan anak-anak generasi sekarang memang kayaknya lebih cenderung suka nontonnya video, sehingga, saya mencoba untuk menghajar semuanya dalam artian mencoba untuk merambah ke semua hal gitu ya, di video saya itu juga di artikel juga saya lakukan gitu. Bila perlu mungkin beberapa artikel saya akan saya review, di video ini gitu ya, biar teman-teman bisa mendapatkan informasi tanpa harus membaca artikelnya atau mungkin, karena bosan atau malas mungkin baca ya saya bisa kasih opsi yang lain. Ya karena tadi tujuannya adalah transfer knowledge ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman, tweet kita pada hari ini. Saya masih menunggu, masih belum ada yang masuk sih. Atau mungkin saya tunggu sebentar dulu kali ya, siapa tahu ada yang masuk. Jadi nanti teman-teman, buat yang tidak sempat hadir dan menonton rekaman ini, silakan nanti langsung menuju ke, video YouTube saya yang ini tentang Snor IDS. Silakan ditonton sampai habis, durasi sekitar 1 jam 24 menit, tapi ini kayaknya agak lama karena banyak pros tanya jawab di sini nih. Jadi video itu cuman sampai, 1 jam kalau tidak salah, sejam apa ya 55 menit aja kalau tidak salah ya videonya. Belum lagi di awal ini juga ada ngobrol-ngobrol dulu, berarti sekitar ya kurang lebih 40 menitan lah. Nanti kalau teman-teman juga mau nonton sesi tanya jawabnya juga boleh banget ya, karena, di sesi tanya jawab ini juga menurut saya ada beberapa hal yang menarik yang ditanyakan oleh audiens ya atau mahasiswa yang bersangkutan. Oke jadinya malah review video ya? Ya nggak apa ya teman-teman, karena emang, hal yang tugas ini sudah pernah saya jelaskan, jadi ya saya rasa kayak untuk jelaskan ulang kembali. Oke, sip, mungkin itu aja teman-teman, terima kasih buat yang nonton rekaman ini nanti, apalagi sampai habis ya, thank you banget. Ya nanti silakan lanjut ke video yang ini, silakan next aja, jadi nggak usah lama-lama pengantarnya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman, saya saya akhiri, semoga semuanya tetap semangat dalam mengerjakan tugasnya, semoga nilainya maksimal dan, kalian semakin bertambah wawasannya, semakin jago, semakin hebat gitu ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di mungkin lain waktu kelas yang lain atau mungkin di mata kuliah yang lain. Saya kurang tahu kita akan bertemu di mana. Ya karena siapa tahu nanti mungkin kita ada yang bertemu di event-event yang lain. Oke, sampai ketemu semuanya. Tetap semangat dalam belajarnya. Saya Hadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun Anda berada dan kapanpun kalian menonton video ini. Thank you semuanya. Izin saya mengakhiri rekaman ini dulu.